dalam episode kali ini saya akan membawa dan mewawancarai seorang narasumber dari Dinas Pariwisata, yaitu Bapak Iwan Ramadan ya. Ini untuk menanyakan bagaimana keterkaitan Dinas Pariwisata dengan para pelaku seni di wilayah Lumajang. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Nah ini ada yang ingin kami tanyakan, yaitu dari unek-unek para teman-teman komunitas juga ingin menanyakan bagaimana sih Bapak atau Dinas Pariwisata untuk merekrut para pemuda-pemuda supaya bisa mencintai seni, dan bagaimana support dinas terkait untuk para seni di Lumajang. Ya. Selamat malam pemirsa semuanya. Yang pertama yang harus kita garis bawahi bersama adalah bahwa Dinas Pariwisata ini adalah selaku instansi atau selaku leading sektornya dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya. Perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu sudah ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ya. Dari situ itu sebenarnya objek kebudayaan itu ada 10, Pak. Ada 10 macam. Salah satunya adalah seni, ada ritus, adalah adat budaya, ada pengetahuan tradisional, ada permainan rakyat, ada bahasa, dan salah satunya adalah seni. Dan kalau kita ngomong seni, itu banyak sekali macamnya ya. Ada wayang, ada gamelan, ada jaranan, ada rayok. Se-Indonesia itu banyak sekali seninya ya. Jadi kalau tugas seni itu hanya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi melestarikan budayanya, saya kira kurang afdol ya, karena tanggung jawab melestarikan seni budaya itu harus ada kerjasama sinergitas antara masyarakat dan juga dengan pemerintah. Justru ketika saya hadir di sini, saya tadi mulai dari sore diperkenalkan dengan ada jaranan yang terdiri dari para pemuda-pemuda. Terus saya terenyuh sekali melihat wayang kulit ya, didalankan oleh anak yang masih usia padu. Itu hati saya terus menangis gitu ya. Terenyuh dalam hati saya, karena di satu sisi saya sebagai staf di bidang kebudayaan di Dinas Pariwisata belum bisa berbuat banyak terhadap kesenian yang ada di Kabupaten Lumajang. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara merekrut, justru kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah dari diri kita itu apa upaya kita yang kita persembahkan dalam melestarikan budaya bangsa yang ada di Lumajang maupun di Indonesia ini? Saya kira itu dari diri kita lah yang harusnya kita tanyakan. Untuk sementara ini support pelaku seni gimana? Ya, kebetulan yang untuk tahun yang kemarin kita ada banyak ya. Pertama kita menetapkan regulasi, kebijakan-kebijakan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kemudian selain itu kita biasanya pemberian sarana prasarana. Biasanya itu melalui bantuan hibah. Seperti di Jaranan Putra Tronggoyakso yang kemarin ini itu dapat bantuan hibah berupa dadak merak. Terus di kelompok lainnya seperti itu. Tentu saja mekanismenya, prosedurnya ada melalui proposal dan ada hibah dari Pak Bupati juga ada, hibah melalui Jasmas juga ada. Selain itu kita juga dalam melestarikan mengembangkan itu melalui pengadaan event-event. Ada event Harjalo, event Lumajang Biyen kemarin kita juga menampilkan wayang. Dengan banyaknya event-event tersebut, selain untuk mendorong komunitas-komunitas pelaku seni ini untuk tampil di event tersebut, mereka juga eksis dalam berkembang di event tersebut. Saya kira itu. Dan sebenarnya kalau kita mau tanya ya, untuk melestarikan pada pemuda-pemuda ini, kita harus tidak bisa lepas dari katanya pendidikan. Nah, kalau kita bicara kebudayaan, yang katanya jati diri bangsa itu harus melekat pada pendidikan. Dua unsur ini harus kita. Dan sebenarnya di Kabupaten Lumajang maupun provinsi itu Dinas Kebudayaan itu gabungnya malah dengan pariwisata. Padahal kalau kita lihat kementerian itu yang ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang harusnya seperti itu idealnya. Jadi untuk mengenalkan karakter budaya bangsa itu tidak lepas dengan pendidikan. Ya. Mungkin itu cuma itu aja ya. Ya, terima kasih ya Pak untuk kejelasannya, karena selama ini belum ada informasi sama sekali dari pihak Dinas Pariwisata, terus dari rekan-rekan itu apa sih respon dinas itu kepada pelaku-pelaku wisata, pelaku-pelaku kesenian di Lumajang. Nah, ya. Satu lagi mungkin ya saya nambahkan lagi ya, kalau melihat tadi latihannya adik Gusti Adi Pamungkas tadi ya, saya terenyuh sekali. Dan saya ini dalam diri saya sudah
menjanjikan dalam diri hati saya. Kila ono event bakal saya tampilkan ini. Iya. Karena mudah, karena wayang ya, wayang kulit itu kan warisan budaya Indonesia, juga diakui warisan Sudah dunia. diakui dunia. Pada tahun 2003, UNESCO, Badan Pendidikan Bangsa-Bangsa di Dunia, itu sudah menetapkan wayang kulit itu sebagai warisan budaya dunia yang harus tetap dilestarikan. Karena rumit ya, belajar wayang itu rumit, terdiri dari 5 unsur seni. Ada seni gamelan, ada seni sastra, terdapat pada Ontowacononya ya, seni sastra. Juga ada seni tari, joget no wayang, tidak pas karo musiknya nggak tepat. Ada lagi seni suaranya, melalui sinden-sindennya, suluk-suluknya. Dan terakhir seni teater tradisional. Ini belajar 5 seni dalam satu pagelaran, dalam satu seni wayang kulit. Ini kan luar biasa rumitnya. Kalau tidak mulai dari sedini mungkin dikenalkan. Makanya untuk mendukung supaya anak ini tetap generasi budaya tetap, pertama dari orang tua juga harus mendukung, dari lingkungan sekolahnya juga, dari lingkungan masyarakatnya juga harus ada dukungan, termasuk pemerintahnya dengan memberikan fasilitasi terhadap event-event maupun sarana prasarannya. Walaupun itu tidak semuanya akan kita berikan secara bertahap dan secara prioritas, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kejelasannya dan biar pemirsa tahu siapa sih dan apa sih kegunaan para dinas pariwisata dan pelaku seni di Lumajang, keterkaitannya yaitu atas sumbangsih para pelaku seni dan sumbangsih para dinas supaya kita bisa melestarikan budaya bangsa yang hampir punah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.